Wahai musafir, kau tahu bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Hari-hari yang kita jalani begitu terbatas. Rasanya baru kemarin kita membuka mata untuk pertama kali. Esok kita sudah sampai di penghujung usia. Hanya ada satu hakikat yang menjadi anutan kita sebagai umat manusia, yaitu bahwa kehidupan kita pasti akan berakhir, dan bahwa suatu hari nanti kematian akan datang menjemput. Seorang kawanku yang berhati mulia selalu berkata, manusia lahir untuk mati. Jika memang kita terlahir ke dunia hanya untuk mati, jika benar cepat atau lambat kita akan mati, jika betul nafas kita akan terbata, maka pertanyaan yang harus kita sampaikan adalah bagaimana kehidupan ini harus dijalani. Kematian seringkali membuat kita takut. Itu karena pencarian terhadap pintu kematian membawa kita menapaki dunia yang sama sekali berbeda. Karena kita tak tahu seperti apa dunia setelah mati. Yang kita tahu hanya sebatas ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran. Penyair masyhur Yahya Kemal mengungkapkan kematian dalam puisinya sebagai berikut. Jika tiba masa mengambil jangkar dari dermaga, berangkatlah sebuah kapal dari dermaga menuju negeri antah berantah. Ia berlabuh tenang, menyibakkan air laut dalam diam, seolah tak ada penumpang terbawa serta. Tak ada sapu tangan ataupun tangan yang melambai dari pelabuhan itu. Yang tertinggal di dermaga dirundung pilu, menyaksikannya perlahan pergi. Mata mereka basah, menatap kosong hari-hari kelam di masa depan. Duhai hati yang malang, ini bukanlah kapal terakhir. Bukan pula duka terakhir di kehidupan fana ini. Yang mencinta dan dicinta di dunia hanya menunggu sia-sia. Mereka tak tahu takkan kembali pulang orang-orang terkasih. Mereka yang pergi menemukan bahagia di sana. Tahun demi tahun berganti. Tak jua ada yang kembali dari perjalanan itu. Iya, miliaran orang telah mati, namun tak ada yang kembali ke dunia ini. Karena kematian adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari satu sisi. Seperti manusia yang tak bisa kembali ke rahim ibunya. Tak ada jalan untuk kembali bagi kematian. Allah menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Allah yang mematikan dan membangkitkan kembali. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Tak akan pernah ada satupun makhluk hidup yang tidak merasakan kematian. Nabi dan Rasul yang merupakan manusia-manusia pilihan, para pemimpin yang menunjukkan jalan kemanusiaan, para alim ulama, para sahabat Allah, para wali, siapapun itu, mereka semua telah merasakan manisnya kematian dan akan terus merasakan nikmatnya. Kita tahu betul bahwa
Kematian bukanlah suatu hal yang perlu dirisaukan bagi orang-orang yang sepanjang hidupnya selalu mengamalkan Al-Quran dan kebaikan. Juga bagi orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat nurani kemanusiaan yang mulia. Begitu pula dengan orang-orang yang selalu berjuang demi kebaikan. Kematian bagaikan malam pesta pernikahan, yaitu saat yang tepat bertemu dengan kekasih mereka. Banyak orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk menebar kebaikan. Di akhir hayatnya, banyak air mata dan doa terpanjat mengiringi kepulangannya ke rahmatullah. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Allah menurunkan kita ke dunia dengan bekal akal, pikiran, dan hati. Akal pikiran digunakan untuk melihat dunia, sedangkan hati digunakan agar manusia menjalani hidup dengannya. Tak tanggung-tanggung, Allah turunkan kitab suci Al-Quran, kitab alam semesta, para rasul dan para sahabat yang mengenalnya dengan baik untuk menemani kita agar tak tersesat di perjalanan hidup ini. Allah yang mencintai, melindungi, dan menjaga hamba-hambanya. Tak ada kekasih yang menyakiti orang yang dikasihinya, apalagi Allah, Sang Pencipta cinta, kasih, dan sayang. Dia tak mungkin mencelakakan kita. Kematian adalah akhir sebuah kehidupan. Kematian bukanlah direbutnya kehidupan dari tangan kita. Kematian adalah panggilan dari Allah kepada hamba-hambanya untuk berpindah ke alam yang jauh lebih baik dan lebih indah. Barang siapa yang menggunakan akal, hati, nurani, cinta, dan kasihnya selama dia hidup di dunia, maka alam akhirat baginya adalah sebuah surga. Baginya, dunia adalah ladang untuk alam akhirat nanti. Dia akan menanam benih untuk dipanen hasilnya di akhirat. Orang-orang yang menjalani hidup dengan baik dan bijak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, akan memasuki pintu surga dengan penuh kedamaian dan keindahan abadi. Allah Maha Pengasih lebih dari apapun. Allah Maha Penyayang lebih dari apapun. Allah Maha Pemberi syafaat lebih dari apapun. Allah Maha Pengampun lebih dari apapun. Allah Maha Penjaga lebih dari apapun. Allah Maha Pelindung lebih dari apapun. Sebagai hamba Allah, betapapun kita bersyukur dan berterima kasih, tetaplah masih terasa kurang. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik dan hidup dengan menebar kebaikan. Allah ingin kita bergerak menggunakan akal dan hati. Allah ingin kita menjalankan ibadah dan memanjatkan rasa syukur dengan sebenar-benarnya. Allah ingin kita hidup sebagai manusia mulia dan bermartabat. Siapapun yang hidup demikian, maka dunia, kematian, dan juga akhirat kelak menjadi surga baginya. Karena Allah Maha Pemberi, Dia senang memberi. Dalam kitab suci pun banyak tertulis bahwa Allah amat senang memberi karunia, menyenangkan hambanya, dan senang memperlakukan hambanya dengan baik. Dengan demikian, tugas dan kewajiban utama kita
adalah menjadi hamba Allah yang baik. Untuk itu, sudah sepantasnya kita menjalani hidup sebagai manusia bebas, berkarakter mulia, dan bermartabat. Tidak melukai siapapun, tidak merugikan siapapun, serta sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Karena itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran ada untuk kehidupan yang lebih bermakna, sebagai pedoman bagi umat manusia. Seluruh aturan yang memperlakukan manusia sebagai manusia ada di dalamnya. Mengenal, mengamalkan, serta mengajarkan Al-Quran kepada manusia tentang hakikat kehidupan adalah tugas kita. Al-Quran Al-Karim adalah satu-satunya sumber yang menuntun kita untuk mencari jawaban atas pertanyaan, dari mana asalku, kemana aku pergi, dan milik siapa aku. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yang mencintai dan memahami Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan, termasuk golongan orang-orang yang selamat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat Al-Quran yang telah diturunkan untuk menuntun kita ke jalannya yang terang. Salam kita persembahkan untuk junjungan kita Rasulullah SAW serta para nabi dan rasul yang lain yang telah banyak berkorban, menerima berbagai siksaan, menghadapi beragam kezaliman, namun tak jua ingkar terhadap Rabb mereka. Juga salam untuk para sahabat Allah, para pemikir, para alim ulama, serta orang-orang bijak. Hidup kan berakhir, alam semesta pun kan berakhir. Hanya Allah yang tak ada akhir, tak akan mati dan kekal abadi.